Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi ini kami akan kasih makan ikan nila di kolam bioflok yang kami budidayakan di teras rumah. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah pakan yang kami pergunakan saat ini. Maaf ya teman-teman, banyak sekali pertanyaan dari teman-teman netizen yang menanyakan soal pakan. Nah, ini merek yang kami gunakan. Nah, merek ini dia khusus nila ya, Kak. Jadi yang merek ini tidak kami sebut ya, teman-teman baca sendiri. Ini khusus untuk ikan nila ya teman-teman semuanya. Ya, seperti ini. Nah, kami gunakan yang min 2. Ya, yang min 2 teman-teman. Jadi kami menggunakan pakan itu tidak gonta-ganti pakai min 1, min 2, min 3 atau polos ya. Jadi dari awal tebar bibit itu kami sudah menggunakan min 2. Jadi tidak kami ganti-ganti sampai dengan panen. Nah, kalau teman-teman yang menggunakan 781 itu bukan buat nilai sebenarnya, itu buat lele ya teman-teman. Nah, kalau ini buat nilai ya teman-teman. Nah, sekarang sebelum kita pemberian pakan pagi ini asisten kami akan kita timbang terlebih dahulu ya teman-teman. Ya, silakan timbang. Jadi kita biasakan ditimbang ya. Jadi ngasih makannya itu nggak secara asal-asalan ya. Nah, jadi timbangannya juga beda. Ada satu kolam tuh kita yang menggunakan sekitar 8 on ya, sekali kasih pakan. Kemudian ada juga yang menggunakan 4 on, ada yang 5 on. Jadi masing-masing terpal tuh beda ya pemberian pakannya itu. Oke. Nah, ini hanya 4 on ya teman-teman semuanya. Untuk yang terpal diameter 1. Kemudian ada juga kolam segi 4 ya, kita menggunakan antara 8 on sampai dengan 1 kilo ya teman-teman. Tergantung kondisi nafsu makannya. Memang ada hari-hari tertentu kadang-kadang ikan tuh nafsu makannya agak kurang nafsu, maka kita kurangi pemberiannya ya. Ya, oke. Nah, ini yang untuk kolam D4 ya. Dan karena memang kami baru tahap uji coba ya teman-teman semuanya, pemberian pakannya juga belum terlalu banyak. Akhirnya kami juga masih menggunakan sistem bibis ya. Ya. Kecuali kalau sekali ngasih makan itu udah 8 karung, kayaknya udah nggak mungkin dibibis ya teman-teman semuanya. Tapi ini karena jumlahnya masih sedikit dan ya masih skala rumahan, maka akhirnya kita bibis ya teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita bibis ya. Nah, kurang agak dibengkakin lagi. Ya, jangan lupa diaduk ya teman-teman. Kalau nggak diaduk tuh kadang-kadang yang basah tuh cuman yang bagian bawahnya aja. Yang atas enggak ini. Udah cukup. Tambahin lagi air sedikit. Masih terlalu kering. Oke. Kalau sudah kita biarkan dulu. Nah, yang satunya juga kita bibis ya. Oke. Biar dia agak bengkak juga nggak apa-apa ya teman-teman. Yang satu tadi malah agak kurang kayaknya airnya itu. Hah? Ya. Sengaja kami menampilkan konten yang sederhana ini biar kita sama-sama belajar ya teman-teman semuanya. Saya yakin sekali di antara hampir 50.000 subscribernya si Malabapis itu 95%-nya bahkan itu yang benar-benar masih tahap belajar ya. Nah, ini tadi agak kurang airnya, kita tambahin lagi ya teman-teman. Nah, diaduk sedikit, kemudian didiamkan. Biarkan nanti di bawahnya agak-agak sedikit bengkak, tapi nanti diaduk kembali gitu teman-teman. Kita diamkan sekitar ya 5-10 menit lah. Oke teman-teman semuanya, sambil menunggu bibisan peletnya ditebar, kita lihat kondisi kolamnya tuh sebelum kita kasih pakan seperti ini ya teman-teman semuanya. Dan ikannya tuh sudah menunggu. Ya. Dan ikan kita ini jinak-jinak ya teman-teman semua tuh. Tuh. Tidak takut ya. Tuh. Tuh. Dikasih tangan tuh malah ngedeket tuh, pada ngedeket. Kepadatan kita tidak terlalu padat teman-teman semuanya. Sedanglah. Ini kita menggunakan rumus 100 ekor setiap meter kubik ya. Jadi ini ukuran terpal sekitar 1 kali 2 meter itu kita hanya tebar sekitar 1000 ekor saja sini teman-teman.
Dan banyak sekali pertanyaan dari teman-teman yang pemula seperti kami ya, yang mempertanyakan tentang keberadaan busa-busa seperti ini. Dia bilang, "Bang, kolam saya kok busanya banyak banget." Nah, jawabannya teman-teman, busa itu tidak usah dihiraukan, artinya tidak usah dipikirkan. Justru kolam bioplok itu normalnya itu memang ada busa seperti ini, dan ini masih terbilang normal busa seperti ini teman-teman semuanya. Kecuali kalau busanya udah penuh, tebel, ketebalan sejengkal dan sudah tidak terlihat air lagi, nah itu udah masalah gitu. Kalau ini minimum idealnya seperti ini. Nanti busa-busa ini pada saat kita membelikan pakan, dia akan hilang. Dia akan hilang nanti akan hilang dengan sendirinya. Ya, jadi busa-busa ini adalah karena adanya massa jenis yang lebih ringan daripada massa jenis air, yaitu TSS, Total Suspended Solid, yang terdapat di dalam air ini. Artinya partikel-partikel harus tersuspensi yang massa jenisnya itu lebih rendah dari air, sehingga dia akan mengapung di permukaan. Dan ini dipastikan adalah hasil kerja bakteri atau hasil kerja mikroorganisme. Bisa jadi ini adalah mikroorganisme yang sudah mati, ada regenerasi dengan mikroorganisme yang baru, dan kemudian ada senyawa-senyawa amoniak, nitrit, dan segala macam yang diuraikan oleh bakteri, dan hasil sisanya seperti ini. Tapi ini sekali lagi tidak berbahaya. Termakan oleh ikan pun sebenarnya sudah tidak berbahaya ini teman-teman semuanya. Sekali lagi ini adalah partikel-partikel yang massa jenisnya itu lebih rendah daripada massa jenis TSS yang terdapat di dalam air, sehingga dia mengapung. Oke. Nah, sekarang kita akan kasih lihat, kasih pakan, nanti busanya akan berkurang dengan sendirinya teman-teman semuanya. Oke. Nah, sekarang udah selesai pembibisannya. Hasilnya peletnya jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi agak bengkak seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan kasih makan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini membuktikan bahwa ikan-ikan kita sehat ya teman-teman semuanya. Nanti pada saat pemberian pakan, busa itu nanti akan hilang. Tidak usah khawatir ya teman-teman semuanya. Kami sudah melakukan riset di lapangan, banyak kolam bioplok yang sudah kami kunjungi, itu rata-rata yang memang ada busanya gitu. Kenapa? Karena yang kita kultur di sini kan bakteri. Jadi prinsip utama daripada kolam bioplok itu adalah sebelum memelihara ikan, kita memelihara bakteri gitu. Jadi bakteri-bakteri inilah yang kita jadikan pekerja atau istilahnya itu pegawai kita untuk membantu kita merawat air ini. Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Dan ciri-ciri bahwa bakteri itu ada, membuktikan bahwa mereka itu eksis, ya ini dengan adanya busa seperti ini. Gitu. Yang berbahaya itu ketika kotoran ikan dia masih berbentuk kotoran, menggumpal seperti itu teman-teman semuanya. Nah, itu membuktikan bahwa bakteri nggak kerja, gitu kan. Dan kemungkinan bakteri itu kandungan bakteri di dalam kolam itu jumlahnya tidak sesuai. Nah, itu. Sedangkan di sini ini tidak ada gumpalan kotoran. Kotoran ikan itu tidak ada. Walaupun airnya keruh, airnya keruh bukan karena kotoran ikan. Jangan salah paham ya teman-teman. Berkali-kali kami jelaskan bahwa air ini berwarna seperti ini itu bukan karena kotoran ikan. Tapi ini adalah hasil kerja dari bakteri. Jadi kotoran ikan itu sudah habis dimakan oleh bakteri. Jadi baru turun dari tubuh ikan aja itu langsung oleh bakteri itu dimakan. Makanya walaupun terlihat agak keruh, ketika kita ambil sampel airnya, teman-teman bisa lihat. Ya, tuh. Dan ini sangat cocok sekali untuk pertumbuhan ikan ya, buat makan ikan. Oke, ini sih ya teman-teman untuk kolam yang segi 4. Sekarang kita akan kasih lihat kasih pakan yang kolam yang bulat. Nah, teman-teman lihat sendiri, busanya sudah berkurang ya dengan sendirinya ya. Nah, teman-teman semuanya, sekarang kita akan kasih makan kolam diameter 1 ya. Lagi-lagi ini adalah kolam yang terus kita lakukan uji coba. Sama ini juga berbusa ya teman-teman semuanya. Dan nafsu makannya juga sama aja ya, nggak kalah dengan kolam yang segi 4. Makanya kami sudah melakukan riset di lapangan, ternyata nggak ngaruh ya teman-teman. Bioplok itu kolam bulat atau kolam segi 4 itu nggak ngaruh. Yang penting airnya bagus, maka ikannya akan sehat. Seperti ini teman-teman. Lihat sendiri makannya ya. Nah, kalau ini sebenarnya masih tahap pendederan. Jadi ini ikan-ikan kecil yang ukurannya itu masih sebesar-besar telunjuk ya teman-teman semuanya. Dan ini murni hasil pemijahan kami sendiri teman-teman. Nanti akan kami kasih lihat ya lokasi pemijahan kami indukan. Jadi kami
menyiasati bagaimana supaya supaya kita tidak usah untuk membeli bibit ya. Untuk ukuran-ukuran kita hanya budidaya di teras rumah seperti ini teman-teman semuanya. Kita upayakan kita punya indukan sendiri. Nah, rupanya di bagian belakang rumah juga udah ada yang nungguin ya teman-teman semuanya. Ini kolam ini juga udah berkali-kali kami update ya, supaya tidak ada yang ditutupi pada teman-teman bagaimana proses kami menebar awal bibit sampai nanti akhirnya panen. Nah, oke, ini juga sama, kita kasih pakan, ini juga berbusa ya teman-teman. Dan ikannya ingat, tetap sehat ya teman-teman. Alhamdulillah, nampaknya uji coba kita berhasil ya teman-teman. Dan mudah-mudahan proses ini akan kita terus pertahankan sampai nanti akhirnya kita bisa memiliki lokasi yang lebih luas ya, membangun lokasi perikanan yang lebih luas. Kita awali dari skala kecil seperti ini, dari teras rumah, dari memanfaatkan limbah-limbah kayu yang tidak terpakai seperti ini teman-teman semuanya. Alhamdulillah ikannya sehat teman-teman. Ini estimasi sekitar 1,5 bulan lagi insya Allah kita sudah mulai panen ini teman-teman semuanya. Karena kebenaran sudah ada permintaan juga yang datang walaupun ikannya belum banyak ya teman-teman. Gak apa-apa lah, namanya kita uji coba ya. Nah teman-teman semuanya, ini adalah lokasi pemijahan ya. Di sini kami memanfaatkan indukan-indukan dewasa teman-teman semuanya. Dan alhamdulillah ini kami tuh hampir setiap pagi tuh panen burayak. Jadi burayak nila itu kami ngambil nih. Kalau teman-teman lihat di pojok-pojok sana tuh udah mulai banyak tuh. Nanti kami tinggal ambilin, nanti kami letakkan di kolam-kolam pendederan ya teman-teman semuanya gitu. Nah, kita juga rutin kasih makan ya untuk kolam indukan ini ya teman-teman semuanya. Walaupun indukan itu makannya tidak terlalu lahap ya, tidak selahap kolam-kolam bioblok ya. Tapi tetap kita harus rutin diberi pakan. Jadi kadang-kadang juga kami memberikan pakan daun-daunan ya teman-teman semuanya. Daun-daunan gitu kita kasih pakan. Biar walaupun dia belum nongol, tapi nanti tuh secara bergantian mereka akan makan ya teman-teman semuanya. Tetap rutin kita harus beri pakan. Dan ini ukuran indukannya itu sudah ukuran sekilo 2 ya, sekilo 3 lah ya. Gitu. Memang ukuran udah dewasa dan usianya itu rata-rata tuh udah di atas 8 bulan ya teman-teman semuanya usianya. Nah ini hasilnya teman-teman semuanya nih. Nah ini hasilnya nih. Tuh, ini belum kami pindahkan ke kolam pendederan ya. Jadi dari sini kami ambilin burayaknya, kami taruh di kolam-kolam kecil seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, sebelah sana juga sama teman-teman. Ini udah lumayan ya, ukurannya itu udah sekitar sejempol tangan. Nanti kita akan pindahkan karena ini terlalu padat ya. Semakin tumbuh badannya, nanti kita pindahkan ke kolam-kolam yang D1 ya, khusus untuk pendederannya. Dan ketika dia udah berukuran lumayan besar, kira-kira sekilo isi 60, baru nanti kita akan pindahkan di kolam-kolam pembesaran teman-teman semuanya. Dan kami mencoba untuk melakukan siklus ini dalam skala miniatur ya teman-teman semuanya. Sehingga nanti ketika berada di lokasi yang lebih luas, pola ini tetap yang akan kami implementasikan. Jadi pola yang paling utama nanti kami akan membangun kolam untuk pemijahan atau indukan. Jadi kami memindahkan indukan-indukan yang di sini nanti ke lokasi yang baru. Nah, kemudian setelah indukan sudah mulai produktif, sudah mulai banyak anaknya, kami juga akan mendahulukan pendederan anaknya, dan baru yang terakhir nanti kami akan membuat kolam-kolam pembesaran. Sehingga skema atau konsep yang kami bangun adalah bagaimana kita budidaya ikan nila dengan benar-benar kreatif mandiri. Artinya mulai dari bibit itu kita nggak beli gitu. Dan nanti kami juga akan melakukan riset untuk pakan tambahan ya teman-teman semuanya. Bagaimana kita juga memiliki sumber-sumber pakan yang tidak selalu bergantung pada hasil memberi. Dan mudah-mudahan kami bisa sama-sama belajar ya, berbagi sedikit pengalaman buat teman-teman semuanya. Jangan lupa nantikan video kami selanjutnya. Kami Ari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.